Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun, para alim, para ustadz, ustazah, dan para aktivis pengajian Ahad pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati Ustadz Haji Rohani dan Ustadz Haji Hasan selaku pembimbing pengajian Ahad pagi MAJT. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah istiqomahnya bapak-bapak, ibu-ibu dalam pengajian Ahad pagi Masjid Agung Jawa Tengah, alhamdulillah betul-betul istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semua menambah keberkahan hidup kita, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, niki dalane rame Bu, akeh sing do jalan-jalan, dalam rangka peringatan 17 Agustus 2025. Dalane rame, jenengan jadwalnya jalan-jalan bincang nopo? Rame-rame. Trainingnya hitam, atasnya merah, alhamdulillah niki ngajine nggih tetep utuh kathah nggih, enten nek tiyang 300-an niki. Ini berarti Bapak Ibu sudah bisa mengatur kapan harus ngaji dan kapan harus berolahraga, Olahraga itu penting, sebab dalam badan yang sehat bersemayam juga jiwa yang sehat pula. Niku nek cara bahasa Inggrisnya piye niku? Kula nate sekolah kok lali niku. Men sana napa Bu? Wah, men sana in corpore sano. Kula ngapalno niku sejak 1975. Zaman kula SD apa SMP nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Peringatan 17 Agustus bagi kita umat Islam itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku nggih. Panjenengan ndek dalu do nderek lomba-lomba napa mboten? Teng kampung-kampung niku lho, niku RT rame to nggih. Wah, ketoke enten sing napa mangke di full ke teng malam 17-e makan kerupuk, dolanan banyu ngoten nggih. Kula ndek dalu nderek lomba, menang kula. Lomba ngiseni banyu teng pralon, di pralon dikasih pralonnya di lubang-lubang, nggih. Tengahnya pralon dikasih bola grojok banyu ora kebak-kebak dadi wah menang kula nggih. Wah, tapi ya basah kuyup.
stres hilang. Jadi nyuwun sewu, kumpul-kumpul no kampung, jagungan karo tangga niku bisa fresh, nggih napa mboten? Bisa fresh, wis pokoke lali, nggih. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, memperingati 17 Agustus dengan semangat jihad fisabilillah seperti yang telah ditorehkan oleh para pahlawan-pahlawan, para syuhada kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita masih ingat. Apakah ingatnya itu karena mengalami atau karena membaca sejarah? Ya, kita semua tahu kalau negara kita, bangsa kita itu mengalami penderitaan yang panjang. Nggih napa mboten? 350 tahun kita dalam penderitaan penjajahan kolonial Inggris. Sing pertama tekan ku Inggris atau Perancis, Mas? Bu, sing pertama niku Inggris atau Perancis? Wis pokoke lo Spanyol gitu Spanyol niku. Terus pokoke wong Spanyol nggawa kapal. Sana itu kan negara dingin. Goleke iki apa sing iso kanggo menghangatkan tubuh ngono lho. Zaman sakmono ku zaman daratan dunia itu ya siapa yang kuat bisa menguasai. Nggih napa mboten? Saat itu Indonesia masyaallah isih yik-yik. Ya, malah urung ana istilah Indonesia. Nggih. Ya. Eropa itu dingin. Mereka butuh apa gitu ya? Butuh produk atau hasil bumi dari manapun yang bisa menghangatkan tubuh. Oh, Indonesia. Kono lho daerah Indonesia, Ambon, Maluku, NTT, ada rempah, tertariklah datang singkat cerita. Dia sudah punya kapal, dia sudah punya persenjataan. Ya, Spanyol, Inggris, Jerman enggak. Ya. Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda. Nah, ini yang paling lama dan membodohkan rakyat Indonesia. Kita betul-betul dibuat bodoh. Sebab nek Indonesia iki engko pinter, malah nanti bisa menyerang balik kami orang Belanda yang sedang mengeruk mengeruk hasil bumi Indonesia. Belanda ini jahat, ya. Tapi ya sudah, itu masa lalu. Masa lalu. Sejarah itu harus kita jadikan pelajaran hidup. Belanda diserang oleh kelompok-kelompok masyarakat. Para kiai sumbangan 17-an pengajian, Mas. Rutinan. Nggih, ikhlas Ibu nggih. Mun jenengan mboten usah diajari ikhlas, wong buktine pun sae tekan ndi mau. Nah, Belanda sudah 350 tahun singkat cerita dilawan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Pejuang-pejuang Indonesia, kiai-kiai, pahlawan-pahlawan, Imam Bonjol, Diponegoro, sinten malih, Panglima Polim, Tengku Umar, Cut Nyaden, sinten malih. Wis pokoke kathah pahlawan-pahlawan Indonesia, kelompok-kelompok. Belanda dengan menggunakan strategi divide et impera, dengan strategi memecah belah, akhirnya perlawanan-perlawanan itu menjadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi Belanda kuat, buktinya sampai 350 tahun. Pun singkat cerita,
akhirnya Indonesia dengan berbagai kekuatan, senjata-senjata rampasan perang itu sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bambu runcing disuwuk, Mbah, disuwuk eling nggih, Bu, disuwuk. Disuwuk itu pokoknya didongan-dongani. Kiai-kiai. Oh, kiai-kiai zaman semono ora jaduk ya tembak Belanda nggih. Suwuk, bambu runcing, watu disuwuk nggo mbalang ya delalah metune iku bom. Nah, bambu runcing. Nah, Belanda takut. Belanda takut. Ya, singkat cerita akhirnya rakyat Indonesia di bawah koordinasi oleh Jenderal Sudirman, Bapak Insinyur Soekarno, dan pejuang-pejuang muda, anak-anak muda Indonesia yang berhasil berpendidikan dari luar negeri, semua saling bahu-membahu mendorong Pak Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Muhammad Hatta. Alhamdulillah Bapak Soekarno yang diasingkan oleh Belanda akhirnya membuat teks kemerdekaan, teks proklamasi yang akhirnya diumumkan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Semua yang telah dikorbankan oleh rakyat Indonesia, baik harta benda, itu adalah semangat jihad fisabilillah. Insya Allah para pejuang insya Allah diampuni oleh Allah, dijanjikan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, merdeka 17 Agustus 1945. Jepang tadi sudah datang. Nah, kita juga perlu ingat ketika Belanda itu wis rada sempoyongan itu, datanglah Jepang menjajah yang hanya 3,5 tahun, tetapi begitu luar biasanya gerakannya, yang pada akhirnya pun juga kita Indonesia ada partisipasi dari belahan dunia. Nagasaki dan Hiroshima, kota besar, kota kuat di Jepang, dibom oleh Amerika. Indonesia menjadi merdeka. Tetapi kemerdekaan ini bukan semata-mata karena itu, karena perjuangan yang kuat dari pahlawan-pahlawan dan rakyat Indonesia. Nanging Bapak Ibu, kita masih ingat wis merdeka, Inggris datang lagi, ingin ora trimo nek Indonesia merdeka. Datang ke Surabaya melalui pelabuhan Surabaya. Saya ingin menjajah lagi Indonesia. Dengan berbagai pengalaman yang sudah dilalui oleh rakyat Indonesia dan tokoh-tokohnya, maka muncullah yang namanya fatwa jihad, ada fatwa yang namanya fatwa resolusi jihad. Fatwa resolusi jihad itu difatwakan oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Difatwakan oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mempertahankan kemerdekaan itu adalah jihad fisabilillah. Karena yang menyampaikan itu ulama karismatik, meledaklah semangat jihadnya orang arek-arek Surabaya itu, sehingga ada tokoh yang namanya Bung Tomo saling bahu-membahu memekikkan merdeka, takbir, dan seterusnya, sehingga akhirnya Indonesia berhasil merebut kemerdekaan Indonesia, termasuk dampaknya
masyarakat Semarang bergejolak melawan Belanda, ada pertempuran 5 hari di Semarang yang biasanya pemerintah daerah memperingatinya di sekitar Tugu Muda. Karena apa? Karena memang di situ ada peristiwa yang sangat bersejarah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sebagai refleksi peringatan 17 Agustus 1945. Kita sekarang ingat, ini dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Nggih napa mboten? Ya, ibu-ibu niku kan nggih ya nonton sinetron, ya nonton perang bareng nonton nggih. Ya nonton sinetron Indosiar, ana iklan pindah Metro TV, nggih. Atau pindah TV One. Saiki wis ora ana Uni Soviet to nggih. Rusia isih perang karo pundi? Rusia perang kalih Ukraina. Jane Ukraina iki nek diserang seminggu entek oleh Rusia, wong ora imbang. Gede pundi Rusia kalih Ukraina? Jelas lebih kuat Rusia. Oh, lho kok nek tak bom tak kok senjata ku ora payu. Jadi perang itu kadang-kadang ana motif macam-macam, motif ekonomi, motif sengketa wilayah, motif biar negara-negara penghasil bom, penghasil tank, penghasil pesawat, biar laku nek ora ana perang negara-negara do gawe ora payu. Nah ngene iki rak berlomba-lomba, Indonesia iki arep pesen apa pesawat. Nggih, jagani mbok menawa negara tetangga mengganggu, nggih. Bersyukur Indonesia walaupun dijajah selama 350 tahun, Indonesia itu kekuatan militernya sudah peringkat ke-13 dunia. Alhamdulillah. Peringkat 13, ora ben-ben lho. Londo. Cara wong Jawa nek ngene Belanda kan wak londo. Londo itu sing tahun jajah sekian tahun malah sudah masih peringkat 31 atau 32. Ya, kita bersyukur. Artinya apa? Indonesia ini walaupun masih muncul ketidakpuasan, muncul demo-demo, sejatinya itu kita ini sudah baik. Tetapi jihad fi sabilillah kita sekarang ini bukan perang dengan angkat senjata, tapi perang melawan korupsi. Nggih napa mboten? Iki Jawa Tengah kayak ana daerah sing gejolak. Jenengan mirsani kabar mboten? Teng pundi? Pati. Pati nggih, sinten sing asli Pati? Ngajeng Bu, biasanya ana. Pak, wonten Pati? Malah kula piyambak niki. Nggih, oh malah kenal Pak Bupatine barang niki. Soalnya delokane YouTube niki nggih. Ya itulah ya. Jadi hati-hati, kita menjadi pemimpin sekarang itu pun sekarang juga harus hati-hati di dalam bertindak maupun berucap. Jangan sampai kita menyakiti perasaan wong cilik atau perasaan rakyat. Hati-hati. Ya. Mbah go tanggal 13 Agustus kula tak tilik bapake kula. Kalih mangke tak ndodok teng simpang 5 Pati mriku. Ramene kaya apa, nggih. Ya, mudah-mudahan ya ndak ada hal-hal yang merugikan rakyat dalam arti luas, tapi pajak sudah dikembalikan, nggak naik, ya, semula naik 250%. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya bisa ditarik menjadi sebuah pelajaran penting untuk mewujudkan semangat nasionalisme kita. Apa yang penting dalam diri kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini sudah
sudah ditakdirkan oleh Allah hari ini, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua, menjadi orang yang sudah berumur antara 40 atau mungkin 65 tahun. Artinya apa? Kita ini sudah punya anak, sudah punya cucu. Kalau kita menumbuhkan semangat nasionalisme hari ini, tidak ada kata lain, karena negara kita ini negara dalam keadaan tentram, neng utange akeh, nggih. Negarane dhewe. Tapi ya nyuwun sewu, kita rakyat Indonesia boleh khawatir, tetapi tidak usah terlalu khawatir. Kabeh iki wis dipikir. Ya, lho. Kok kula ini kaya bolone Pak Jokowi atau bolone Pak Prabowo toh? Ya. Semua mudah-mudahan terukur. Amerika yang negara maju punya utang lebih besar daripada utangnya pemerintah Indonesia. Rusia negara kuat juga punya utang. Bukan hanya Bangladesh atau Ethiopia yang punya hutang, tetapi Indonesia punya utang. Ya tadi itu yang kadang-kadang itu yang membuat kita jengkel, yang membuat kita tidak ikhlas itu kalau korupsi itu merajalela dan hukumannya diringankan. Itu yang kita rakyat yang tidak menerima. Maka itu Bapak Ibu, dengan usia kita, kecuali yang mungkin usianya di bawah 25 yang masih muda, kita ini tidak ada kata lain adalah mempersiapkan diri. Bapak Ibu, mempersiapkan diri kita sendiri ini. Diri kita sendiri, keluarga kita. Muhasab, dengan proses muhasabah. Ya Allah, di usia saya 50 tahun, sudah benarkah ibadah kita kepada Allah? Ini namanya muhasabah. Sudah benarkah kita membimbing anak cucu kita? Sudah halalkah rezeki yang kita makan sehari-hari? Apalagi, apakah ibadah kita ini sudah benar? Apakah sholat kita ini sudah benar? Ini saya kira yang tepat kalau kita menyampaikan pada hari ini. Maka ada satu hadis yang nanti akan kami sampaikan, barangkali hadis ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kadang-kadang kita itu sudah menjadi orang baik. Sholat, iya, sudah. Sholat sunnah, sudah. Amal-amal soleh yang lainnya, sudah. Tetapi mari apa yang sudah kita nyatakan sudah itu, betulkah sholat kita ini benar-benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang Indonesia, masyarakat di Indonesia ini benar di dalam menjalankan perintah agama, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik, negara yang religius, negara yang tingkat keberagamaannya, kualitas keagamaannya baik. Itu modal dasar penting bagi bangsa ini. Dengan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itulah saya kira termasuk orang berkorupsi, memperkaya diri, ya, itu buah dari hikmahnya sholat. Kadang-kadang ada anak muda atau mahasiswa bertanya, Pak, itu orang-orang kalau ditahan atau diperiksa atau sedang diadili oleh jaksa atau hakim, itu kok
banyak yang nek bapak-bapak banyak yang memakai baju koko nggih. Nggih, baju koko, kopiahan ireng. Terus ditambahin apa nika rompi oren. Ya. Tulisannya apa niku? Tulisannya apa niku? Tahanan. Berat loh, nganggo niku berat. Tampilannya yang tahanan putri pakai jilbab. Ada yang protes. Kok sepertinya penghuni lapas kok banyak orang-orang yang taat beragama. Itu kan pakaian. Kalau toh dia orang yang beragama, mereka itu juga melaksanakan sholat. Mungkin sholatnya belum seperti apa yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok menawa bapak-bapak ibu-ibu disin-isin diolok-olok. Kae lho. Ana copet nganggo jilbab, wonten apa mboten? Malah ana meneh sing wong lanang, wonge iku dedeke ramping ngono, nganggo jilbab. Nggih, wonten apa mboten? Ya Allah. Kenapa mereka pakai jilbab? Sebab anggapan umum wong iku nek nganggo jilbab iku wong apik. Nggih napa mboten? Insyaallah ngoten nggih. Memang wong nek nganggo jilbab menutup aurat ini secara umum bahwa sosok wanita atau si ibu si mbak itu seorang muslimah. Copet. Hai copet. Aku tak nganggo jilbab ben dianggep wong apik. Kadang-kadang ya mesakake sing dijupuk asline mau trimo jeruk, trimo ndok, trimo sarimi, kecekel benjut kabeh nggih. Nggih. Itu juga ada bapak-bapak yang berpura-pura pakai jilbab ya, juga seperti itu. Itulah bahwa sesungguhnya itu kan simbol-simbol keagamaan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kita tidak terima kalau ada orang mengatakan, "Hei wong Islam, kalau masjid sandal sepatu sing apik-apik do ilang." Nggih napa mboten? Rak kadang-kadang ana sing ngono. Ya sebab apa? Karena di masjid itu kalau orang masuk masjid pasti melepas sandal, pasti melepas sepatu. Itu sudah dianggap wah diindik-indiki cara bahasa Semarang, diincer oleh orang-orang yang berbuat jahat. Wah, kadang-kadang pura-pura sholat Isya untuk 2 rakaat dia pulang ternyata mengambil tas. Ya, inilah bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, maka barangkali menuntun hidup kita dengan semangat muhasabah tadi itu. Kita perhatikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya rada dawa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha fa in fasadat faqad khaba wa khasira ila akhirih. Nggih, sak terasipun sing maknanipun jane pun ate kula aturake. Niki hadis riwayat Tirmidzi. Awal pertama amal seseorang yang diperhitungkan kelak di hari kiamat ialah sholat. Pertama kali. Maka apabila ia sempurna sholatnya itu berarti ya sempurna, nggih. Ibu nggih, sempurnanya bagaimana? Sehari 5 kali ditambah sholat sunnah. Sholat itu kan ada 2, sholat wajib dan sholat sunnah. Pun itu sempurna.
Jajalan awake dhewe engko kita ukur. Salat wajib, salat sunnah kita sempurna. Ya. Lah bacaan-bacaannya bagaimana? Ya, semaksimal mungkin kita memperbaiki bacaan-bacaan kita, terutama yang wajib-wajib, yang rukun. Fatihah, Ibu, Bapak pun nglothok nggih. Wis mbuh kula pasrah kali Ustadz Rohani dan Ustadz Hasan. Nggih. Fatihah pun kadang-kadang nyuwun sewu, banyak orang yang mengaku bisa, tetapi banyak juga orang yang sesungguhnya Fatihahnya itu kebenarannya kira-kira hanya 50 atau 60%. Nah, mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu jangan malu-malu bertanya, cek and recheck, ngecek apakah sudah benar bacaan Fatihah kita. Bacaan yang lain yang rukun, membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sak terasipun dicek. Pun ngeceke mangke kalih Ustadz Hasan mawon, Ustadz Rohani. Salat wajib, salat sunnah sempurna dalam hadis ini. Maka orang yang demikian itu salatnya, berbahagialah orang itu dan bebas dari siksa. Siksa itu adalah siksa besok di alam akhirat. Siksa sebagaimana yang sudah dikabar-kabarkan oleh kita, baik dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam Al-Qur'an, terutama hadis yang banyak menerangkan hal ini. Namun sebaliknya, apabila ternyata kurang baik dan rusak salatnya, salat sing rusak niku piye, Bu, Pak? Kula nyuwun pendapat, Bu, Mbak niki, Bu. Salat yang rusak itu kira-kira salat yang seperti apa? Seperti, Bu? Tidak tepat waktu, as-sholatu ala waktiha, nggih. Salat itu tepat pada waktunya. Orang salat asar jam 5 tepat enggak waktunya? Piye, Pak? Salat asar bon ora jam 5 lah, kemepeten. Salat asar setengah 5 tepat waktu apa enggak? Bu, tepat apa enggak? Nyuwun sewu kula jawab. Nek jenengan ngendikan bilang salat asar setengah 5 tidak tepat waktu, dianggap tidak tepat waktu, saya menganggap itu jawaban yang baik. Karena saya, artinya apa? Jenengan berusaha kalau salat 5 waktu itu berarti as-sholatu ala waktiha dimaknai nek ono azan langsung cepat ke masjid. Azan asar itu sekarang jam 3 lebih dikit, lebih 5 menit. Bagus. Kalau kita, ini jawaban apa adanya, ya. Kalau kita sholat asar jam setengah 5, itu masih kategori sholat asar yang tepat waktu. Sebab nek dianggap tidak tepat waktu, berarti dianggap salah. Sholat asar yang tidak tepat waktu ku nek kira-kira srengenge atau matahari, nek awake no tengah sawah niku ndelok kulon sore-sore niku ora ana matahari terbenam. Matahari terbenamnya iku jane wis bunderan matahari niku nggih wis 10% wis mlebu bumi ketoke lho nggih, asline ora mlebu bumi niku, ya. Itu sudah termasuk sholat yang tidak waktu, bahkan mendekati hukumnya haram. Tetapi kalau sholat asar itu jam 6
16 lebih 5 waktu masih termasuk kategori sholat itu tepat waktu. Alhamdulillah. Ini namanya pemahaman. Tetapi yang bagus apa? Ya, yang bagus ya ketika ada azan kita kita iktikaf, sholat qobliyah, qomat, sholat berjamaah, pulang baru urusan yang lain. Itu bagus, istimewa. Bon, kula lanjut. Rusak mau ya, rusak itu termasuk usolli fardhul asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Hayane kaya salat tenanan, tapi pikirannya semrawut. Pak, ini pikiran semrawut. Jadi fisiknya sholat tetapi hatinya, jiwanya tidak hadir sebagaimana orang sholat. Sholat itu kan menghadap Allah, menghadap Raja dunia akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, awake dhewe nek ngadep wali kota wae, nggih Bu, nggih Bu. Wah, pakaiane justru kaping 12. Sholat pakaiane kumel, mambu, pesing-pesing. Nggih. Kula niku nyuwun sewu, termasuk orang yang sholatnya ndak rusak, artinya tidak rusak iki termasuk njogo najis. Kula niku umure 62. Pun pantes napa nek 62 kula niki. Mpun nggih wong ya putih kabeh. Nggih. 64 Bu nggih. Nggih, berarti sepuh jenengan. Jenengan pun saged mlayu kula nembe lahir nggih. Kula teruske ben tuntas nggih. Nyuwun sewu blonjone rada awan sithik murah-murah insyaallah. Tekan di mau. Nyuwun sewu, cek ibu-ibu, kalau bapak-bapak kalau mau sholat dicek. Setiap orang pasti punya celana dalam. Nggih napa mboten? Nek orang nggo celana dalam mesti kathok cekak. Kula niku kathokan cekak mawon. Wah. Kula niku sedina ganti kathok niku ping 4. Kula cek pesing apa ora. Nek pesing kula buak, kula dekek ember, kula ganti kathok anyar. Kula kathok cekak elek-elek kula murah-murahan 30.000-an, kula gadah nek 40 wonten. Ora kok sugih ora, memang itu penting. Apalagi ibu-ibu nyuwun sewu, cek Ibu nggih. Cek and recheck. Cek ombak nek cara Bu Sri Pujiastuti. Ana pesing. Kemarin saya lengah. Kemarin itu ya kira-kira 3 tahun 4 tahun yang lalu. Kathok sedina ganti lopeng pindho. Pokoke nek wong kathok siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu kok sedina gek ganti pisan, gantine wayah mandi sore jelang maghrib, kula ragu. Kesuciannya kula ragu. Nggih Bu nggih. Pun rasa dawa-dawa niki ndak metu sarune mangke. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi salat namun sebaliknya apabila ternyata kurang baik dan rusak sholatnya, celaka dan menyesallah orang itu. Ya, wong sing sholatnya rusak iki mau ora kontrol, ora konsentrasi, wudune ya ora diteliti, ora digatekno, macam-macam sebab. Ya ngelamun dan lain-lain, isak sering salah. Isak sholat mumfarid, sholat dewean, no omah, dan kadang tahiyat awalnya lali, kathah napa mboten. Nek lali ijole napa niku? Sujud sahwi. Pun mboten usah kula terangke piye sujud sahwine. Dan kalau kekurangan itu terdapat pada sholat wajib, Pak, Bu, nek kekurangane sholat awake dhewe itu pada sholat wajib 5 waktu itu, maka Allah menugasi malaikat supaya meninjau kembali sholat sunnah yang ia kerjakan. Panjenengan asmane Bu sinten wala Bu? Bu Susi Pujiastuti. Bu Susi nggih. Panggenane pinerak jenengan selalu teng mriki ngajeng mriki. Kula eling-eling ngoten nggih. Kula eling. Kula niteni niku walaupun ngajine arang-arang. Nek sholat wajibe akeh sing rusak, akeh sing blong-bolong, ora dijoli, ora diqadha. Coba dicek Bu Susi. Sholat sunahe apik apa ora? Qobliyah ba'diyah.
Sing ditugasi Allah siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya jutaan. Malaikat itu banyak kok, ketok sampean ono sing kontrak kono. Wah, jutaan. Ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ngecek sholat sunnahnya Bu Hajah Susi. Pun haji Bu? Dereng, pun daftar nggih. Alhamdulillah. Nggih, dicek. Oh, laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, alhamdulillah Bu Susi ini sholat sunnahnya bagus. Nek ono laporan sholat sunnahnya Bu Susi bagus, kekurangan itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga ditugasi, coba dicek meneh Bu Susi, zakate piye, akhlake piye, karo taate karo suami seperti apa, didik putra putrinya seperti apa. Insya Allah kalau amal-amal yang baik, amal-amal yang lain itu baik, maka kita masih sebagai hamba Allah yang akan beruntung, yang insya Allah juga tidak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita pegangi. Ya, kita lihat sholat kita wajib, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, amal-amal baik kita, upamane awake dhewe iki ana kurange sithik-sithik dalam hal hablum minallah, hubungan kita, dalam hal hablum minan nas. Hablum minallah, kita tidak akan menentang Allah, kita tidak akan menyekutukan Allah, kita tidak sengaja melanggar perintah Allah. Kita hanya ada kekurangan hablum minan nas, kesalahan-kesalahan yang ringan-ringan saja. Insya Allah yang demikian ini kalau kita sregep minta ampunan dari Allah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menurut hadis ini kita insya Allah akan menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak cucu kita anak yang soleh solihah, didukung, di backup oleh anak cucu kita kelak. Ngeten para jamaah, mugi-mugi wonten manfaatipun pengajian kita pagi hari ini. Kita semangat memperingati proklamasi 17 Agustus yang ke-80 dengan semangat ibadah, semangat jihad fi sabilillah. Mari kemerdekaan ini kita isi dengan diri kita bercita-cita menjadi orang baik, dan keluarga kita siapkan menjadi keluarga atau anak-anak bangsa yang ke depan akan lebih baik. Insya Allah hidup kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kullis sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
lana qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.